Anda ini sedang menonton sandiwara politik. Para aktor dan aktris akan menjadi populer karena bermain cantik di sandiwara politik ini. Pertanda pertama bahwa hak angket itu adalah sandiwara politik. Kalau Mas Khodari dikenal sebagai dukun politik karena ramalannya yang hampir semuanya tidak meleset, saya bisa jadi sebentar lagi mengalahkan Mas Khodari. Ramalan saya jauh lebih visioner, jauh lebih ke depan. Siap-siap Mas Khodari saya kalahkan. Inilah ramalan saya dari dukun politik dagelan. Dijamin jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dukun politik dagelan. Teman-teman, kali ini saya akan sampaikan ramalan. Insya Allah saya sebentar lagi mengalahkan Mas Khodari. Kalau beliau itu kan dukun politik, saya di atasnya lagi dukun politik dagelan. Saya pendukung Prabowo Gibran. Saya pendukung Prabowo Gibran. Saya pendukung angket jika benar-benar angketnya, teman-teman. Jadi teman-teman yang hari ini sangat bergembira karena ternyata hak angket itu sepertinya benar-benar digulirkan di DPR. Silakan bergembira karena berarti Anda itu orang yang polos, orang yang jujur. Kalau saya juga bergembira karena ramalan saya kemungkinan besar terjadi. Di pembukaan sidang paripurna kemarin ada 3 fraksi di DPR yang menyampaikan tentang hak angket. Beliau itu adalah Pak, ini saya baca dulu biar nggak salah, Pak Kiai Aus Hidayat Nur dari fraksi PKS. Kayak ini kita nggak perlu bahas ya, karena kan ada di oposisi, tetapi tetap kita masukkan karena PKS kan ada di koalisi pendukung paslon 1. Kemudian ada Mas Arya Bima dari fraksi PDI, dan yang ini paling jos ini dari PKB, Mbak Lulu Nur Hamidah. Kita lihat dulu cuplikannya mereka siapa dan seperti apa yang disampaikan. Saya Aus Hidayat Nur, anggota DPR RI, fraksi PKS, Dapil Kalimantan Timur, nomor anggota A455. Ingin sampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi. Pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Paripurna kemarin itu penuh keteduhan, dinilai rakyat yang benar. Siapa yang brutal, pemilunya atau Mbak Lulunya, gitu. Gitu kan, kita lihat track record Mbak Lulu juga nanti. Masyarakat kan akan menilai. Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata. Ya, itu tadi udah kita lihat bersama cuplikan dari penampilan para aktor kita. Jadi kalau orang lain secara lugu, secara polos melihatnya adalah konten atau apa yang disampaikan. Kalau saya jauh lebih jauh. Saya tidak melihat isi apa yang disampaikan, meskipun nanti ada videonya sendiri. Apakah yang disampaikan itu benar-benar nanti menjadi
hak angket yang sebenarnya. Tetapi teman-teman itu harus teliti, itulah gunanya menjadi penonton atau netizen yang cerdas, bukan pinter ya teman-teman. Kenapa ini saya anggap sebagai pertanda pertama bahwa hak angket itu adalah sandiwara politik. Jadi teman-teman, ketiga orang kemarin itu berada di posisi apa gitu teman, saat di rapat paripurna. Mereka itu sedang interupsi. Itu orang-orang yang tidak paham. Itu bukan belum waktunya, atau bukan maksudnya sedang mengajukan hak angket. Mereka bertiga itu kemarin interupsi. Jadi ada pidato pembukaan dari ketua DPR. Sayangnya ketua DPR-nya nggak hadir. Di tengah desakan kepada PDI Perjuangan memimpin pengguliran hak angket di Senayan, justru pimpinannya di DPR yakni Puan Maharani tidak hadir. Mbak Puan Maharani tidak hadir. Jadi pidatonya itu dibacakan oleh Pak Sufi Dasko Ahmad sebagai wakil ketua. Itu beliau dari fraksi Gerindra. Tak cuma Puan yang ketua DPR, Ketua Umum PKB yang juga wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar juga tak hadir di sidang perdana pasca pemungutan suara 2024. Kenapa hal ini penting teman-teman? Inilah butuhnya ketelitian. Kalau orang lain menangkapnya isi yang disampaikan ketiga orang tadi. Oke, memang nanti kita bahas ada yang saya sebut keceplosan atau terlalu jujur. Kalau orang lain melihat isi dari ketiga fraksi ini yang disampaikan, saya melihat lebih sebagai timingnya. Ini belum timingnya, tetapi kenapa mereka sudah menyampaikan? Makanya ada yang dimatikan mic-nya itu. Wah, orang melihat sepotong itu, ada apa ini mic-nya Mbak Lulu dimatikan gitu. Karena mereka itu sedang interupsi gitu teman-teman. Tapi saya menangkapnya hal lain. Kenapa? Ini sudah tanpa sengaja mereka menunjukkan bahwa nanti hak angket itu adalah sandiwara politik. Sudah keburu-buru, nggak terasa. Mereka sebenarnya sudah promosi mau adanya sandiwara. Lalu belum waktunya, sudah keburu-buru. Tujuannya apa? Menarik penonton. Jadi hak angket itu nanti hanyalah sandiwara politik menurut ramalan saya. Salah satu pertanda ya ini sudah promosi tiket supaya menarik, ya harus seperti itu supaya menarik. Apa tujuannya sandiwara? Ya tujuan sandiwara itu pastinya apa? Tiketnya laku terjual habis, penontonnya puas. Ujungnya apa? Ujungnya yang membuat sandiwara dapat untung. Ya bisa untung duit, bisa untung popularitas. Nah untuk bikin sandiwara itu kan juga perlu modal. Jika film ini laris atau sandiwara ini laris, maka sutradaranya juga dapat bagian, penulis skenario dapat bagian, semua pendukung dalam film itu dapat bagian. Yang penting lagi nanti teman-teman, aktor-aktor pendukung di dalam sandiwara ini akan dapat bagian. Yang lebih penting lagi, popularitasnya naik. Siapa itu? Ya nanti bapak-bapak, ibu-ibu perwakilan saya di DPR ini nanti akan naik daun, bermain cantik di sandiwara politik ini. Kalau soal duit, insya Allah ya dapat teman-teman. Nah, nanti ada anggarannya mengadakan hak angket itu sudah namanya ada suatu acara, ada suatu rapat itu nanti keluar anggarannya teman-teman. Itu rahasia umum, bukan rahasia umum ya sudah normal saja. Tapi yang penting disinilah nanti para aktor dan aktris akan menjadi populer karena bermain cantik di sandiwara politik ini. Ada satu pertanyaan menarik kalau teman-teman
teliti. Harusnya teman-teman itu teliti, karena ada momen menarik di dalam pembukaan sidang paripurna kemarin, yaitu apa? Ketidakhadiran Ketua DPR Mbak Puan Maharani. Ada apa ini? Karena beliau dari fraksi yang paslonnya Pak Ganjar paling kencang mengusulkan hak angket. Sebenarnya hak angket itu wilayah siapa sih? Benarkah sudah direstui oleh masing-masing ketua partai? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.